Gimana kalau saya bilang, hukum Islam itu bukan sekedar aturan-aturan kuno, tapi sebuah sistem operasi yang sangat dinamis yang dirancang justru untuk kehidupan modern kita. Yuk, kita lihat gimana cetak biru yang usianya ribuan tahun ini bisa menjawab tantangan dunia digital kita sekarang. Oke, kita langsung aja bedah kasus ya, sebuah teka-teki modern. Coba bayangin, Anda lagi ikut flash sale online, kira-kira adil nggak sih kalau kita pakai bot buat nyerobot HP super murah sebelum orang lain sempat ngeklik? Kelihatannya mustahil banget kan dijawab sama sistem hukum yang usianya ribuan tahun, tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, untuk nemuin jawabannya, kita nggak mulai dari aturannya loh, justru kita mulai dari tujuan utamanya. Disinilah letak keunikannya. Hukum Islam atau hukum syara itu nggak langsung nanya, oke, aturannya apa? Nggak gitu. Pertanyaan pertamanya justru, mengapa aturan ini ada? Ini benar-benar cara pandang yang fundamental banget. Jadi, setiap aturan, entah itu perintah, larangan, atau anjuran, semuanya itu dirancang untuk satu hal, mencapai sebuah tujuan perlindungan yang spesifik. Yuk, sekarang kita dalemin apa sih tujuan utama di balik semua aturan ini? Konsep dasarnya ini keren banget, namanya Maqasid al-Syariah. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan mengapa yang tadi. Coba deh bayangin ini sebagai misi utama yang jadi motor penggerak seluruh sistem hukum ini. Tujuannya simpel, mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dan yang menarik, semua tujuan besar tadi itu ternyata mengerucut jadi satu fokus utama, melindungi 5 hal paling esensial dalam hidup manusia. Apa aja kelima hal itu? Pertama, melindungi agama atau hifdzuddin. Kedua, melindungi jiwa, hifdzun nafs. Ketiga, melindungi akal, hifdzul aql. Keempat, melindungi keturunan, hifz an-nasl. Dan yang kelima, ini yang penting buat kasus kita, melindungi harta atau hifz al-ma'al. Nah, kita fokus ke yang kelima ini ya. Melindungi harta itu artinya sistem ini punya tujuan inti untuk mastiin adanya keadilan, mencegah kecurangan, dan ngejaga kepemilikan. Ini nyambung banget kan sama pertanyaan kita soal flash sale tadi? Oke, jadi kita udah paham nih soal mengapanya, yaitu makosid tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara sistem ini memandu tindakan kita sehari-hari? Nah, ternyata sistem ini punya 2 perangkat atau toolkit yang berbeda tapi saling melengkapi. Biar gampang, coba bayangin aja kayak main video game. Analogi ini pas banget loh. Dalam game kan ada 2 set aturan ya. Satu set aturan buat ngatur gerakan kita sebagai pemain, dan satu set lagi buat ngatur sistem permainannya itu sendiri. Nah, ini dia kedua perangkat hukum itu. Ada hukum taklifi, ini ibaratnya gerakan pemain. Isinya perintah langsung tentang apa yang boleh, nggak boleh, atau sebaiknya kita lakukan. Ini daftar jurus kita. Ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, sampai mubah. Di sisi lain, ada hukum wad'i, ini kayak aturan sistem gamenya. Aturan ini nggak ngasih perintah langsung ke kita, tapi dia yang nentuin apa yang jadi pemicu, syarat, atau bahkan penghalang dari sebuah aksi. Jadi, yang satu ngasih tahu cara main, yang satunya lagi ngatur dunianya. Oke, sekarang kita coba gabungin semuanya ya. Kita lihat gimana kedua perangkat ini ngebangun sebuah cetak biru yang utuh untuk transaksi digital di zaman sekarang. Contohnya gampang aja, kayak kita beli sesuatu pakai dompet digital. Oke, kita pakai contoh paling simpel. Beli kopi pakai dompet digital di HP, kelihatannya kan cuman klik-klik, bayar, selesai. Tapi sebenarnya, di balik itu ada sebuah sistem cetak biru yang lagi bekerja. Nah, ini dia anatominya. Pertama, dari sisi gerakan pemain. Boleh nggak kita beli kopi? Boleh, hukumnya mubah atau diizinkan. Sekarang kita lihat aturan sistemnya. Waktu Anda pencet tombol bayar, itu bertindak sebagai sebab atau pemicu transaksinya. Terus sistem ngecek, saldonya cukup nggak? Kalau cukup, berarti syaratnya terpenuhi. Terakhir, ada penghalang atau money nggak? Misalnya akun Anda lagi dibekukan. Kalau nggak ada, berarti sempurna. Semua elemennya pas dan terjadilah transaksi yang sah dan adil. Oke, sekarang kita udah punya cetak biru lengkapnya nih. Saatnya kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Gimana nasib si bot flash sale tadi? Coba kita analisis pakai cetak biru kita. Pertama, apa tujuan atau makosidnya? Jelas, untuk melindungi harta dan memastikan semua orang dapat akses yang adil. Kedua, gerakan pemain atau taklifinya gimana? Menggunakan tipu daya atau cara yang nggak adil untuk dapat keuntungan, itu hukumnya dilarang alias haram. Ketiga, dari sisi aturan sistem atau WDI, tindakan pakai bot ini jelas melanggar syarat persaingan yang adil, yang seharusnya ada dalam setiap jual beli. Jadi, apa kesimpulannya?
transaksi itu jadi nggak sah. Kenapa? Karena tindakan itu merusak tujuan utama dari hukum itu sendiri. Jadi kelihatan kan, kerangka kerja ini tuh bukan cuma buat ngurusin masalah zaman dulu. Justru, ini ngasih kita alat buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan etis yang paling rumit di masa depan. Coba deh pikirin ini. Kalau ada AI yang trading, yang bikin rugi jutaan dolar, siapa yang harusnya tanggung jawab? Pembuat kodenya, penggunanya, atau AI-nya sendiri? Menurut Anda, gimana cetak biru ini bakal menjawab tantangan kayak gitu?